wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah habibina syafi'ina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in tabi'ina musannifin Susan Muhammad Ahmad bin Isa Sayyidina Fakir Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa Talhabib Abdurrahman Sikar Uladun Tasbidaik wa Usman Farim Syekh Akbar Mukasifin Abdurrahman Qadi wa Usman Farim Semailatu Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadi Jailan Sahdalan Semailatu Abdul Abdullah bin Haddad Sahib Ratib wa Usman Farim Nabi Ali bin Hasan Atas Muhammad Atas Hamzi Semailatu Bakar Usman Farim Umayla wal jami'u li Allah min masyarik al-ardi ila maghribiha wal akhir wa jami' ahli al-baqi wa jami' Zambar wa ahli al-furad wa jami' ahli al-nad wa jami' kembang kecil kota negara wa jami' kadang-kadang kasih wa jami' sadatina Ali Ba'alawi wa jami' al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yufinnahu wa yarhamu jannata bi rahmati wa walidina ahdikum khasah jami' ambatina wa ambatil muslimin amma bi anna Allah yukhrij darajati bi jannati fa'nan barakatihi wa aswadihi wa anwarihi wa ulumihi wa karawatihi fi din wa dunya al-akhirah ala kulli niyatin salihah lana sallallahu alaihi wa sallam bin hafid wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatir lima sabaq nasir habil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim yaftah alaina fathan ghariban. Allahumma nas'aluka ilman laduni wa syarafas safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab khusus ya Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan khusus yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah sudah kita bahas yaitu tentang masalah haud wal mizan wal sirat, ya, tentang masalah haud yaitu termasuk telagahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mizan yang sudah kita bahas, kemudian sirat. Sirat yaitu jembatan. Nah, ketika seseorang yang lepas atau lewat daripada jembatan tersebut, maka dia akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa, yang abadan abidin, yang selama-lamanya, yang tidak akan keluar lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang bab yang selanjutnya dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, ihtisas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafaatul udhma. Jadi kelak fil yaumul qiyamah Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang mempunyai syafaatul uzmah, syafaat yang paling terbesar yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ulama mengatakan biar kita termasuk diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau termasuk kita yang ingin dekat dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bermacam-macam bentuk. Apa kita dengan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani ma'i fil jannah. Wa fi riwayat ada yang mengatakan man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka dia akan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW kelak fil yaumul qiyamah. Di dalam riwayat yang lain, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, berarti orang itu telah menghidupkanku. Nah, mana maksudnya menghidupkan Rasulullah? Yaitu sunnahnya Rasulullah ada di dalam diri kita, ada di dalam rumah tangga kita, ada di dalam lingkungan kita. Nah, ini menghidupkan Rasulullah, berarti menghidupkan sunnahnya. Maka dia akan berkumpul bersamaku, kata Rasulullah SAW, di dalam surganya Allah. Itu yang pertama. Boleh juga kita bisa menanamkan cinta itu dengan kita memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat atas Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana para sahabat-sahabat Rasul SAW, wa tabi'in, dan juga ulama kita menganjurkan untuk kita memperbanyak sholawat. Yang alhamdulillah kita sudah bahas tentang bagaimana keistimewaan, keutamaan bagi orang yang bersolawat atas Nabi kita Muhammad. Yang ketiga yang bisa menumbuhkan kita semangat untuk cinta kepada Rasul SAW, yaitu banyak-banyak membaca sejarah. Sejarah apa? Sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad. Jadi kalau orang itu tahu kepada Nabi Muhammad, maka akan timbul mahabbah, timbul rasa cinta. Kadang-kadang kita ini, kata pepatah mengatakan, tak kenal tak sayang. Ya, tak kenal tak sayang. Tapi kalau sudah kita kenal, maka akan tumbuh kesayangan, kecintaan kita kepada seseorang yang akan kenal. Nah, jadi begitu juga kita pengen tahu siapa itu Nabi Muhammad, perbanyaki baca sejarah Rasulullah. Nah, ini sebagian kecil. Kalau kita bahas lagi ada namanya kitab Insanul Kamil, itu subhanallah, lebih luar biasa. Di dalam kitab juga disebutkan kitab Syifa, menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah juga luar biasa. Bagaimana kemuliaan yang Allah berikan untuk Nabi kita Muhammad SAW itu baru dunia. Ya, yang mazhad yang paling terbesar kelak fil yaumul qiyamah. Sebagaimana yang di sini disebutkan, salah satu yang Allah memuliakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ja'alallahu nabiyyan Muhammad SAW syafi' dalikal mawquf. Yang mana Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yaitu syafi'. Syafi' yaitu syafaat. Ya, nah, sebagaimana dijelaskan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dakwah. Kemudian di dalam dakwanya furu'ul zira' wa kana tu'jibu wa nasa minha. Ya, sayyidina nasu yaumal qiyamah hal taduru bim madarika yajma'ullahu awwal wal akhirin fi sa'idin wahidin fayubsiruhum nadiran wa yasma'uhu da'iya wa dad'u minhu wa syamsus wa balagad nasu minal gham wal karbi ma la yutiku wa la yahtamilu fa yaqulun nas ala tarau ila ma antum fihi wa ila balagtu ala tandur nama yashfa' lakum ila rabbikum fa yaqulu ba'dun nasu li ba'dihim abukum adam wa ta'tuna fa yaqulu ya adam anta abul basar khalaqallahu biyadihi wa nafakha fi min ruhi wa amar malaikata fa yasjudu wa askanal jannah ala tasfa' lana rabbak la tara kanu tara ma nahnu bihi wa ma balaghah faqala rabbi ghadabani yaumal ghadab lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislahu wa innahu
nahani anis sajarah fa asah. Nafsi 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 idhab ila ghairihi. Idhab ila Nuh. Maka diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika kita lagi duduk sama Nabi kita Muhammad SAW, lagi bersama Nabi kita Muhammad SAW, Rasul sallallahu alaihi wasallam wa furi ilaihi dhira'ah. Rasulullah mengangkat tangannya, agak di tangannya, kemudian minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidun nasul yaumal qiyamah. Rasulullah ini termasuk pemimpin manusia kelak fil yaumul qiyamah. Jadi Rasulullah. Jadi dari awal wal akhir yaitu Rasulullah yang pemimpin daripada manusia kelak fil yaumul qiyamah. Nah, sampai diceritakan katanya kelak fil yaumul qiyamah itu matahari itu mendekat. Ada yang mengatakan mendekat, ada yang mengatakan seakan-akan sejengkal matahari itu. Itu panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Maka mereka itu tidak sanggup untuk apa? Untuk menerima daripada panasnya teriknya matahari pada saat itu. Sampai banyak orang, so ada yang merasa sumpah, ada yang susah, ada yang ini, subhanallah. Maka mereka itu, manusia itu berbondong-bondong kepada Nabi Allah Adam. Berbondong-bondong kepada Nabi Allah Adam meminta pertolongan. Sampai dia ngomong kepada Nabi Allah Adam, yashfa' lakum ila rabbuk. Ya wahai Nabi Allah Adam, berikan kami syafaat kepada Tuhanmu. Maka dikatakan bala ba'duhum ba'dun nas Abu Adam, katanya engkau adalah bapaknya manusia. Fatak burun ya Adam antal bashar abul bashar khalaqallahu biyadihi. Nabi Allah Adam kan diciptakan langsung dari tangannya Allah. Jadi biyadihi maksud di tangan, dengan kekuasaan Allah diciptakan. Wa nafakhu fi, dan Nabi Allah Adam itu ditiup ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Dan sempat Nabi Allah Adam itu yaitu tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Allah Adam, maka Allah tasba'lan ila rabbik, ya Adam, wahai Nabi Allah Adam, berikan kami, ya, berikan kami syafaat, ya, bilanglah kepada Tuhanmu. Maka kata Nabi Allah Adam, inna rabbi ghadab yaumal ghadab. Pada hari ini Allah lagi murka, dan kemurkaan Allah ini aku tidak akan sanggup. Kenapa katanya? Karena aku pernah melakukan perbuatan kesalahan satu, dikarenakan suatu buah yang mana aku diturunkan oleh Allah di dalam muka bumi tersebut. Kata Nabi Allah Adam, nafsi nafsi nafsi. Nah, sudah nafsi nafsi. Nah, maka idhab ila ghairihi, pergilah ke tempat yang lain. Maka pergilah kepada Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh juga ngomong, anta awwalur rasul ilal ardi. Nabi Allah Nuh itu pertama kali rasul di dalam muka bumi tersebut. Yang menjabat daripada rasul yaitu Nabi Allah Nuh. Rasul pertama kali yaitu Nabi Allah Nuh. Nah, kemudian apa? Ilal ardi qad samallahu abdan syakur. Dan termasuk Nabi Allah Nuh ini termasuk seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau kita perhatikan Nabi Allah Nuh ini tabahnya, sabarnya luar biasa. Berdakwah mengajak umatnya 950 tahun. Ya, 950 tahun. Nah, ini mengajak. Yang ikut Nabi Allah Nuh itu cuma sedikit. Ada yang akan ketika masuk di kapal itu cuma 11 orang atau 9 orang. Tapi di dalam akhir riwayat Nabi Allah Nuh itu cuma berapa? Cuma 60 atau 80 sekitar itulah. Ini subhanallah. 950 tahun. Kemudian mereka juga ngomong, ya Nabi Allah Nuh, antara Allah tasfa ila rabbi, berikan kami syafaat kepada Tuhanmu ya Nabi Allah Nuh. Apa jawaban Nabi Allah Nuh? Rabbi ghadab yaumal ghadab la taghdab qablahu.
Kata Nabi Allah Nuh, Allah sekarang lagi ghadab, murka, Allah lagi marah, dan aku tidak akan mampu katanya. Kalau sampai di dalam yang lain katanya, aku untuk menyelamatkan anakku lagi tidak bisa katanya. Nabi Nuh itu punya anak mati dalam keadaan kafir. Apa Nabi Allah Nuh ngomong? Nafsi, nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi. Begitu juga kembali yadhab ilah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ini mereka itu ngomong ya antan Nabi Allah Khalil fil ardi. Termasuk Nabi kekasihnya Allah itu Nabi Allah Ibrahim. Termasuk dikatakan oleh ba'du ulama Abul Anbiya. Abul Anbiya. Ibarat kata bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim ini anaknya nabi dan keturunannya seluruh nabi. Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub punya anak Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf punya anak terus nabi sampai Bani Israel. Nabi Allah Ibrahim cuman punya anak dari Ismail sampailah yang menutup para nabi yaitu Nabi kita Muhammad. Nah itulah yang dikenal dengan apa bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi yaitu Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi Allah Ibrahim ini mereka itu berbondong-bondong kepada Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahimnya sama jawabannya, Allah lagi murka. Allah lagi marah. Kenapa? Karena aku pernah berbohong 3 kali dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Aku pernah berbohong 3 kali. Nah, dikatakan in kuntu kadzabtun thalatha kadzabat fadzakarna nafsi ila dhahab ila ghairihi. Maka pergi lagi ke Nabi Allah Musa. Orang yang berbondong-bondong kepada Nabi Allah Musa minta syafaat. Kenapa? Karena Nabi Allah Musa termasuk kalamullah, orang yang berbicara kepada Allah. Maka Nabi Allah Musa juga tidak sanggup, nafsi. Maka pergi lagi kepada Nabi Allah Isa. Sampai dikatakan Nabi Allah Isa ruhullah, ruhnya Allah. Maka Nabi Isa juga tidak sanggup. Tapi apa? Karena Nabi Allah Musa malu Nabi Allah Isa. Kenapa? Di dunia aku disembah-sembah katanya. Malu. Nabi Allah Isa kan disembah-sembah. Malu sama Allah. Dan aku tidak sanggup katanya. Maka bagilah mereka itu berbondong-bondong kepada Nabi kita Muhammad. Nah ini subhanallah. Ya kepada Nabi Muhammad. Fayaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamal anbiya. Engkau adalah penutup para nabi dan engkau adalah utusan Allah. Qad ghafara ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, dan engkau mendapatkan pengampunan dosamu yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Isfa' lana ila rabbak. Wahai Nabi Muhammad, berikan kami syafaat kepada Tuhanmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tara ila ma nahnu fihi in tarakaati tahtal arsy. Maka dia Nabi kita Muhammad SAW duduk di bawah arsy, kemudian sambil sujud menghadap kepada Allah. Fa'agatu sajidan li rabbi thumma yaftah alayya mahamidin wa husnul thana alaihi syai'an lam taftahu ala ahadin qablu. Maka Allah membukakan pintunya dan tidak pernah Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah Allah memberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu kecuali dengan Nabi kita Muhammad SAW. Yaqulu ya Muhammad idfa' ra'sak sal tu'ta wasfa' tushaffa fa'agar ra'si fa'aqulu ummati ya rabbi min ummati ya rabbi min ummati ya rabbi. Nah, ini subhanallah. Ya tak, ketika Rasulullah sujud, maka dipanggil oleh Allah. Ya Muhammad katanya, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, sudah. Sal tu'ta, dan aku berikan engkau seluruhnya.
katanya. Wasfa' tusyaffa farga' fi ra'si. Ya, siapa pun yang engkau ingin berikan syafaat, maka ambillah seluruhnya. Terserah Rasulullah. Jadi terserah Rasulullah nak unjuk siapa be. Sampai sepuas-puasnya fatardah. Sampai Rasulullah itu redha. Udah. Sangkin apa? Sangkin Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Adkhil min ummati man la hisaba alaihi minal babil aiman wa abul jannah. Sampai ada riwayat katanya daripada umatku masuk surga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la hisaba alaihim. Tak kata dihisab lagi. Ada. Wala babul aiman min abwabil jannah. Dan juga mereka itu masuk dari pintu-pintu surga. Hum suraka'an nasu fi masiwa min abwab. Jadi subhanallah. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita. Mungkin tak kita mendapatkan daripada syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, takutnya sampai kelak fil yaumul qiyamah Rasulullah tak kenal. Nah, ini yang tidak kenal ini. Ya bagaimana nak kenal? Kita mengenalkan diri kita juga tidak. Kita membaca sejarah Rasulullah tidak. Menghidupkan sunnah Rasulullah tidak. Kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad tidak. Bagaimana Rasulullah nak kenal sama kita? Umatnya Rasulullah ini banyak, miliaran. Maka mungkin Rasulullah yang kenal bersama Rasulullah, maka dia dapatkan syafaat. Yang mana pernah kita jelaskan di dalam satu kitab, cuman nama Nabi Muhammad ketika di zaman Nabi Allah Musa, cuman nama di dalam kitab Taurat itu disebutkan katanya, dan dianya senang ada ismuhu Ahmad, diciumnya, ditaruh dadanya, dia meninggal, pacak memberikan syafaat atas dirinya. Meninggal dalam keadaan kemuliaan, mulia meninggalnya, sampai Nabi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk memandikannya, untuk mengkafaninya, mensolatinya dengan cara terhormat. Subhanallah, itu baru baru nama Nabi Muhammad. Maknanya kalau seandainya Nabi Muhammad itu kenal sama kita. Ya, memang kalau seandainya itulah ada ulama mengatakan, Ali Habsyi mengatakan, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad itu wajar. Wajar kita kalau cinta kepada Nabi Muhammad wajar. Tapi yang lebih lagi, makna kita cari Rasulullah itu cinta sama kita. Nah itu luar biasa. Kalau kita ditanya, sekarang ini, hatta orang yang ahli maksiat sekalipun, tanya, cinta tak kepada Nabi Muhammad? Pasti dia ngomong cinta. Atau orang itu ahli maksiat sekalipun, cinta kepada Nabi-Mu? Cinta. Tapi bagaimana kita mendapatkan kecintaan daripada Nabi Muhammad? Itu yang jadi pertanyaan bagi kita. Nah, ini itu pertanyaan bagi kita. Bagaimana caranya Rasulullah itu cinta sama kita? Nah, dengan kita memperbanyak menghidupkan sunnah Nabi, ya, dan juga memperbanyak sholawat atas Nabi kita Muhammad. Nah, ini sampai apa katanya? Rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yud'al lil anbiya manabir wa nudu yajlisu alaihi wa yabqa mimbari la yajlisu alaihi au qala la aqda alaihi qa'iman baina yadihi rabbi ma khafa yub'atsu bi ila jannah wa tabqa min ummati min ba'di fa qul ya rabbi ummati fayaqulu azza wa jalla ya Muhammad anturidu asna bi ummati faqulu rabbi ajil hisabu wa yad'u bihi fayahasabu wa minhum man yadkhulul jannah bi rahmati minhum yadkhulul jannah bi syafaati. Nah, ini subhanallah, itu setiap dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setiap para nabi itu masuk surga dengan kedudukan yang luar biasa. Duduknya ibarat kata seperti mimbar yang terbuat dari cahaya. Duduk surga nabi. Yang tidak duduk cuman siapa? Yang dengan kedudukannya yaitu Nabi Muhammad. Tidak duduk. Lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencari ummati. Sibuk lagi mencari umatnya.
sibuk lagi mencari umatnya. Sampai di dalam riwayat yang lain katanya, Nabi Muhammad SAW itu izin sama Allah. Ya Allah katanya, aku izin untuk sampai ke neraka, dasar neraka jahanam. Izin untuk apa? Untuk mencari umatnya. Subhanallah. Izin sama Allah. Sampai kata Rasulullah SAW, aku tidak reba satu pun umatku yang masuk neraka. Nah, saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tapi di riwayat yang lain disebutkan katanya, ketika Rasulullah sampai ke dalam neraka jahanam itu, dasar neraka jahanam, maka dipanggil Rasulullah, ya Rasulullah, min ummati, min ummati, min ummati ya Rasulullah. Aku termasuk umatmu ya Rasulullah. Rasulullah dicari, tidak ketemu. Tidak ketemu. Kenapa? Mungkin disembunyikan oleh Allah dulu. Mungkin banyaknya dosa kita, banyaknya penghalang untuk kita dekat sama Nabi Muhammad, disembunyikan dulu. Setelah ribuan tahun baru kita dikembalikan. Rasulullah belum sempat untuk duduk, turun naik, turun naik, turun naik untuk mencari umatnya. Subhanallah. Saking sayangnya Nabi kita Muhammad kepada kita. Nah ini, sampai apa dikatakan? Rabbi ajil hisabuhum. Ya Allah, percepat hisabnya. Ini kita kalau dihisab, nunggu antri kita kadang-kadang. Ya, kadang-kadang nak ngurus apapun. Nak ngurus rumah sakit, nak ngurus ini, antrinya subhanallah. Kalau antrinya sikok dua masih lemak, antrinya banyak. Ya, antri banyak. Ini Rasulullah ngomong, ya Rabbi ajil hisabuhum. Ya Allah, cepatkan hisabnya. Ibarat kata cepatkan, jangan lambat-lambat. Kenapa? Karena ketika kita menunggu itu suatu perkara yang paling dahsyat. Kita kalau kadang sekarang ini nunggu suatu pekerjaan yang paling membosankan bagi kita. Tambah lagi nunggu lagi diadab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang pacak memberikan syafaat, minhum yadkhulul jannata bi rahmati. Ada yang bisa masuk surga untuk umatku, kata Rasulullah, dengan rahmatnya Allah. Ada yang bisa masuk surga dengan apa? Bisyafaatul udhmah, syafaat dari Nabi kita Muhammad. Itulah yang pertama kali kan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, dibagi menjadi 3. Ya tak? Pertama, sabiqatul khairat, orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu kebaikan. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Ada yang muktasid. Nah, di pertengah-tengahan. Dia akan bisa masuk surga yang pertengah-tengahan ini dengan birahmati, dengan rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah dia pacak masuk surga. Ada yang namanya apa? Orang yang melakukan zalim. Orang yang melakukan maksiat zalim binafsi, bukan zalim fi ghairihi. Zalim pada dirinya bukan zalim kepada yang lain. Kenapa? Bisyafatul udhmah. Dia akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad. Nah, ini yang dikatakan. Jadi minhum yadkhulul jannah bi rahmati, minhum yadkhulul jannah bi syafaati. Nah, ini yang harus kita tanya pada diri kita masing-masing. Nah, harus bagaimana caranya kita mendapatkan daripada syafaat Nabi kita Muhammad. Biar kita diakui oleh Nabi kita Muhammad. Jangan sampai ketika kita kelak fil yaumul qiyamah kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Rasulullah ditanya juga di dalam kitab Musyafatul Qulub disebutkan ketika ada orang yang bermimpi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sering bermimpi kepada Rasulullah. Kemudian dia sehingga melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menolehnya. Maka dia ngomong, ya Rasulullah, katanya, anna min ummati ya Rasulullah. Anna min ummati ya Rasulullah. Kata Rasulullah, antadri. Aku tidak kenal engkau, kata Rasulullah. Kata yang ulama tadi yang ngomong, yang di dalam mimpinya, dia ngomong, ya Rasulullah, katanya, engkau mengetahui umatmu seperti engkau mengetahui anak
sendiri. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, aku mengenal daripada umatku seperti aku mengenal kepada seorang ibu mengenal kepada anaknya." Dengan apa? Dengan tanda kita memperbanyak kenal dengan banyak salawat. Jadi mana tandanya salawat? Anak kan ada kita tahu, oh bulan ini adalah jadi sedikit. Kalau kita yang pengen kenal sama Nabi Muhammad, kalau kita tidak kasih sama sekali, tidak salawat, Rasulullah tidak kenal, bagaimana nak diakui umat Nabi Muhammad? Takutnya ngaku-ngakui baik. Banyak kan sekarang ini kan ngaku-ngaku. Banyak sekarang ini ngaku abahnya bukan abahnya. Ya, banyak sudah sekarang ini. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita kaget termasuk orang yang tidak dikenal oleh Nabi kita Muhammad. Nah, sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala asfa' li ummati hatta yunadiyani Rabbi tabaraka wa ta'ala qad raditu ya Muhammad fa aqulu ayya Rabbi qad raditu. Sampai di dalam salah satu hadis rawahul Tabrani Ibnu Majah fi sahihain. Ya subhanallah, ini sahihain Baihaqi. Disebutkan apa? Dikatakan isfa' katanya, kata Sayyidina Ali, syafaat di ummati. Rasulullah itu memberikan syafaat daripada umat. Sampai hatta yunadi Rabbi tabaraka ta'ala. Allah yang langsung ngomong kepada Nabi kita Muhammad. Apa dia katanya? Qad radita ya Muhammad. Apakah engkau redha dengan apa aku yang berikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad? Jadi Allah tu nanya, saking kemuliaan Rasulullah yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diberikan oleh Allah atas Nabi Muhammad, sampai bertanya Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad, qad radita. Apa dikatakan Nabi Muhammad? Aqulu ayy Rabbi qad radita. Aku redha apa yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti Rasulullah ini sampai dapat, ya tak? Kalau pacak dicari je terus. Mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Nah, yang ditakutkan kita ngomong sudah ummati ya Rasulullah, ummati Rasulullah, Rasulullah dengan suara baik tak tahu ke mana wongnya. Nah, ini yang paling takutkan. Nah, sampai pernah diwet oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuhayyiru baina syafa'ah yadkhulu fi nisfu min ummatil jannah fahtaraqa syafa'at li anna amman waqafa akfa anna innaha laysat lil mu'minina mutakaddimin ay salafu salih walakinna lil mudnibina khata'in wal mulabbisin. Bawahu Ahmad Tabrani wal lafaz isnadul jayyid. Apa dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar? Rasulullah itu pernah ditawari oleh Allah. Nah, ini ditawari oleh Allah. Ya tak? Rasulullah itu pernah ditawari oleh Allah. Ya Rasulullah katanya, pilih di antara dua. Separuh umatmu masuk surga tanpa hisab. Separuh lagi masuk neraka. Ya tak? Manalah kalau seandainya ditawari itu. Separuh daripada umatku, kata Rasulullah, umatmu masuk surga tanpa hisab. Jadi masuk ke surga tanpa hisab. Separuh lagi tergantung amalnya. Ini. Atau dipilih tentang fahtaratus syafaat, atau engkau berikan mereka itu syafaat. Apa yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah memilih syafaat. Kenapa syafaat? Syafaat ini seluruhnya bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam selamatkan. Ya tak? Wong yang ahli maksiat sekalipun Rasulullah pengen kalau dia jadi umatnya, dia harus masuk surga. Coba kalau Rasulullah pilih separuh-separuh, kita tidak mungkin masuk. Masuk tak kita? Belum kita tanya sahabat, belum tabi'in, belum tabi'in, belum ulama-ulama mutaqaddimin, para salafus salihin.
Kita ni muslimin muslimat, era separuh kita orang sudah masuk surga kalau kita nak saro. Tapi subhanallah, tentang rahmatnya Allah, Nabi kita Muhammad kepada umatnya, tak galak milih daripada ditawarkan separuh masuk surga tanpa hisab. Tapi apa? Pengen syafaat seluruhnya. Kalau pacak qad maradi itu dikatakan, aku tak reda satu umatku yang masuk neraka. Itu Rasulullah. Jadi kalau orang sama Rasulullah tidak cinta, keterlaluan orang itu. Keterlaluan. Itulah sampai dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba bil walidi waladi wan nasi ajmain, katanya. Sampai dikatakan tidak beriman orang yang lebih mencintai aku dibandingkan yang lain. Tidak kata iman, belum dikatakan beriman. Kalau dia lebih cinta dengan orang tuanya, dia lebih cinta daripada ibarat kata isteri dan anaknya, atau dia lebih mencintai seluruh manusia dibandingkan Nabi Muhammad, belum dikatakan iman. Kalau dia sudah mencintai Nabi kita Muhammad benar-benar, maka baru dikatakan dia beriman kepada Allah. Nah, ini jadi rugi kalau orang yang tidak nama cinta sama Nabi Muhammad tu rugi. Orang yang tidak kenal kepada Nabi Muhammad tu rugi. Sampai di dalam riwayat ada katakan la ya'rifu, ya tak? Mereka itu yang tidak kenal kepada Nabi Muhammad, yaitu jin dan manusia yang ahli maksiat kepada Allah. Itu yang tidak kenal. Tapi kalau orang yang termasuk orang ahli salihin, orang yang dekat sama Allah, pasti kenal siapa itu Nabi kita Muhammad. Nah, ini baru kedudukan di dunia. Di dalam dunia ini, Rasulullah ini sudah di dalam dunia ini, sudah kita harus kenal. Tambah lagi mazhabnya di kelak fil yaumul qiyamah, perannya Rasulullah itu di dalam dunia itu baru sekecil, ya tak? Cuman kita diajak itu seujung kukunya mungkin peran di dalam dunia sudah pacak memberikan manfaat yang luar biasa. Itu peran di dalam dunia. Itulah ketika rahmat yang paling terbesar yang Allah berikan siapa? Nabi kita Muhammad. Sampai sebenarnya di dalam Al-Quran kan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang paling terbesar yang Allah utus yaitu Nabi kita Muhammad. Berarti kalau kita dekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, berarti kita dapat rahmatnya Allah. Dapat rahmatnya Allah. Kalau kita pengen masuk surga, pengen dapatkan rahmat Allah, dekati Nabi Muhammad. Sudah, itulah jalannya sudah. Kalau kita perhatikan dalam ulama ada mengatakan sebenarnya kehidupan tujuan kita ini Nabi Muhammad sudah. Ustaz, kenapa Nabi Muhammad? Kenapa tidak Allah? Karena Allah itu tidak akan kita tempuh kecuali melalui Nabi Muhammad. Berarti tujuan hidup kita ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tujuan kita, pasti orang yang dekat nama Nabi Muhammad, pasti dia dekat sama Allah. Tapi kalau orang yang mengaku kepada dekat sama Allah, tidak melalui Nabi Muhammad, berarti orang itu bohong. Nah ini subhanallah. Jadi yang harus kita perhatikan benar-benar, kita harus timbulkan dalam diri kita manalah Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita dan kita mencintai Nabi kita Muhammad. Itu yang pertanyaan bagi kita. Jangan sampai ketika kita ketemu sama Nabi Muhammad, kita tidak diakui sebagai umatnya. Itu yang paling ditakutkan. Hati-hati, ya tak? Nah, kalau kita pengen diakui sebagai umat Nabi Muhammad, perbanyaklah. Terutama di dalam sekarang ini, orang-orang yang sudah jauh kepada Nabi Muhammad, kita harus di dalam bulan yang penuh barokah ini banyak-banyak sholawat atas Nabi Muhammad. Banyak-banyak sholawat atas Nabi Muhammad. Banyak-banyak kita selalu, terutama pada hari Jumat ini tadi. Ya, sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Man shalla alaihi ba'dal Jumat, barang siapa yang solat atasku samanina marrah ba'da sholatul asar fil yaumil Jumat, ghufirallahu sab'ina marrah.
Sampai ini sana. Dikatakan barang siapa yang salawat atas Rasulullah SAW 80 kali hari Jumat ba'dal asar, maka Allah akan memberikan pengampunan atas diri kita 80 tahun lamanya. Nah ini subhanallah, cuma 80 kali kita salawat, 80 tahun kita dapatkan pengampunan dari Allah. Nah ini yang mana yang harus tumbuhkan di dalam diri kita. Nah insyaallah sampai di sini dulu. Insyaallah minggu yang akan datang kita akan bahas bagaimana ahwalun nar, bagaimana keadaan hari kiamat, bagaimana keadaan an-nar yaitu neraka jahanam, dan juga bagaimana keadaan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu motivasi bagi kita baca mengenal bagaimana keadaan yaumul kiamat, bagaimana keadaan daripada neraka yang Allah siapkan bagi orang yang ahli maksiat, dan bagi kita untuk berfikir. Nah, nak masuk ke mana? Tinggal kita berfikirnya. Nak masuk ke mana? Nak masuk surga atau nak masuk neraka? Nah, tinggal kita sudah diberikan oleh Nabi kita Muhammad. Yang insyaAllah Allah SWT mengatakan majlis kita dan ditambah keimanan kita. Yang insyaAllah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita. Bahir, batin, amin, ya rabbal alamin. Dan insyaAllah Allah mengangkat daripada seluruh babak penyakit bagi kita, terutama anak kita atau jiran kita yang lagi sakit, diangkat oleh Allah berkatan majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.